Pak Peter, kira-kira gimana Pak tanggapannya debat capres kemarin malam? Seperti apa? Apakah juga sudah cukup menjawab secara substansial adu gagasan dari isu-isu pertahanan dan juga ekonomi tentunya di Indonesia? Ya, saya kira cukup ya, cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana gagasan-gagasan yang ingin diusung oleh masing-masing paslon ya, pasangan calon ya. Saya kira terlihat bagaimana posisi dari Pak Prabowo ya. Ini saya kira Pak Prabowo agak kejepit kemarin ya. Eh, karena harapan sebenarnya yang seharusnya lebih menguasai itu adalah Pak Prabowo. Justru, tetapi kalau kita bisa melihat semalam eh, bagaimana pertanyaan, sanggahan dari Anies, baik itu dari paslon Anies Amin, ya, Anies dan Caimin, dan juga Ganjar Mahfud yang diwakili oleh Anies dan Ganjar, itu saya kira lebih dalam posisi yang lebih kuat ya, dibandingkan Pak Prabowo yang seharusnya yang lebih menguasai. Seperti Pak Kodari sampaikan tadi, ya sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya bisa lebih lugas, ya seharusnya bisa membawa lebih banyak data. Ya. Sementara justru yang dipertanyakan oleh Anies dan Ganjar adalah ketika mereka bicara tentang data, Pak Prabowo tidak bisa menyanggah data-data yang disampaikan baik itu disampaikan oleh Anies maupun data-data yang disampaikan oleh Ganjar. Hmm. Nah, dalam pandangan saya uh, debat semalam itu mutlak dimenangkan oleh baik itu Anies maupun Ganjar. Jadi itu menurut Pak Peter ya Pak ya? Ya jelas menurut saya. Pak, tapi bagaimana tanggapan Pak Peter mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kodari? Kalau tadi Pak Kodari kan bilang memang ya saat ini 46% unggul pasangan Pak Prabowo Mas Gibran gitu ya. Dan tadi memang ada sedikit kejar-kejaran, tadi yang disampaikan Pak Kodari sendiri kejar-kejaran antara Pak Anies dan Pak Ganjar. Itu karena ada Kita kan beberapa voters. Iya silakan tanggapannya seperti apa kira-kira dinamika yang terjadi saat ini Pak? tadi Pak Kodari saya mendengarkan Pak Kodari menyampaikan bagaimana perkembangan survei. Ya, kita tidak bicara tentang debat. Ya. Yang dibicarakan oleh Pak Kodari bukan bicara tentang debat tadi malam. Ya, setelah debat ini pun, walaupun saya mengatakan yang menang Anies dan Ganjar, ya, tetapi survei ya saya yakin nanti akan yang unggul lagi tetap Pak Hmm, ya. Pak Prabowo, karena debat ini memang tidak akan besar pengaruhnya terhadap mengubah pilihan mereka yang akan menyoblos di bulan Februari nanti. Hmm. Masyarakat itu tidak punya pilihan, ya. Tetapi saya akan diminta untuk menyampaikan pandangan secara Objektif, objektif ya. bagaimana perkembangan debat semalam. Nah, Oke, baik Pak Peter. Terima kasih banyak sudah Iya, sudah cukup lugas iya, jawabannya. iya. Saya kembali lagi deh ke Pak Kodari Iya. kalau gitu. Sebelum saya nanti ngomong lagi mengenai ya dari adu gagasannya Mhm, tersendiri ya dari mhm, sisi objektifnya dari Pak Peter. Pak mhm, Kodari, mhm, itu kan kalau untuk mereka yang sudah menentukan pilihannya, mhm. bagaimana mereka dengan yang undecided atau Iya, swing iya. voters? Seberapa substansialkah debat ini sebenarnya untuk mereka yang masih belum menentukan? Dan Betul, mungkin mhm, ada kasus-kasus dari iya. pemilu-pemilu tahun-tahun Sebelumnya sebelumnya. ya, Seperti ya. apa sih, Pak? Ya memang menurut riset-riset yang ada yang terpengaruh oleh debat kandidat itu sekitar 2-3% ya. 2-3% saja? Atau maksimal mungkin 5-7%. Oke. Jadi tergantung dinamika debat itu sendiri. Mengenai dampak dari debat ini secara keseluruhan tentu kita harus menunggu debatnya selesai 5 kali kan gitu. Sebagai sebuah akumulasi penilaian. Saya kira nggak bisa kita mengatakan dampak debat itu seperti apa kalau kita hanya bicara 1 atau 2 atau 3 kali debat. Betul-betul kita harus lihat survei nanti kalau 5 kali debat ini sudah terjadi. Nah yang kedua sebetulnya kan debat ini juga ada 2 macam. Ada Iya, debat capres, ada debat cawapres. cawapres. Kalau kita kembali kepada data ya, mengacu kepada data supaya jangan apa istilahnya kualitatif, jangan subjektif. Kalau di surveinya indikator yang dianggap dinilai unggul secara keseluruhan oleh responden itu kan di debat pertama adalah Mas Anies gitu. Tapi untuk cawapres yang unggul adalah Mas Gibran. Gibran gitu. Jadi eh,
makanya saya bilang tadi ini dia harus bersifat akumulatif gitu. Tetapi kalau bicara mengenai acara debat itu sendiri, tentu yang paling berbakat soal debat ini memang adalah Pak Anies kan, gitu. Memang Mister Omon-omon ini. Jadi kalau wilayahnya adalah debat itu memang Mas Anies. Pak Prabowo itu dia lebih bersifat langsung, rangkaian kata-katanya itu lebih simpel lah dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi kalau ini adalah kalau Pilpres ditentukan dengan acara debat, akan berbeda tentunya kalau Pilpres itu ditentukan oleh variabel-variabel yang lain. Jadi 2-5% untuk 2 sampai 5%. Nah, kita akan lihat berapa persisnya nanti setelah debat ini semua selesai. Jadi debat itu sesungguhnya baru akan sangat berpengaruh kalau selisih calon itu tipis. Oke. Tapi kalau selisihnya jauh kan 2-3% kan nggak mengubah konstelasi. Iya betul. Tapi apakah dalam hal ini bisa merubah konstelasi antara Pak Anies dan Pak Ganjar? Kalau bicara kaitannya dengan Prabowo Gibran, mau ngejar Prabowo Gibran susah. Ya. Tetapi kalau kita bicara tadi kompetisi yang ketat antara Anies dan Ganjar pada hari ini, menurut saya itu akan ikut menentukan. Jadi debat ini barangkali kalau disimpulkan, itu pengaruhnya itu terutama lebih kepada Anies dan kepada Ganjar ketimbang kepada Prabowo. Gitu. Jadi pengaruhnya itu pada Anies dan Ganjar. Iya. Baik.